Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Tuan Goyan sudah memperingatkanmu bahwa ada yang akan membunuhmu dengan 1000 pedang, dan pasti akan mendatangimu. Kau bersiaplah untuk menanggung murka 1000 pedang. Kau tidak akan diberi ampun, lalu dibunuh dengan 1000 tebasan. Saat ini, Tuan Goyan melihat Sioyan, namun matanya yang besar berbinar, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pingsan. Bola mata besar yang awalnya bersinar dengan cahaya biru, kini menjadi redup karena ekstraksi rantai besi biru. Melihat Goyan yang tiba-tiba berhenti berbicara, mata Sioyan tiba-tiba beralih ke sosok yang duduk di sekitar Goyan. Namun seperti yang diharapkan, mereka adalah orang-orang paling kuat di dunia kuno keabadian dan iblis. Semua yang mereka lakukan, jika dilihat dari sudut pandang dunia kuno yang abadi dan iblis, mereka tidak salah, tidak peduli apa rencananya. Mereka hanya ingin menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis. Saat ini yang mulia menjadi tenang, dan sosok-sosok ini pun tidak marah, melainkan menunjukkan senyuman pahitnya. Kemudian seorang lelaki tua segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Sioyan di udara. Dia mampu merebut Goyan dari Sioyan, jadi dia secara alami mengetahui identitas Sioyan. Dan kehendak makhluk abadi dan iblis juga melindungi mereka atau dunia ini. Sioyan pun saat ini tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dengan rauman kemarahan, Sioyan memandangi orang yang duduk bersila yang mengelilingi Goyan. Karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan mengapa mereka berkomplot melawannya, jadi mereka harus membayar harganya. Saat kata-kata Sioyan jatuh, petir merah dalam kehampaan terus mengembun, bersinar melalui celah-celah daun dunia yang digenggam Sioyan. Terlihat keinginan menghancurkan yang terus meledak berada di raut wajah Sioyan. Kemudian petir merah mengembun di atas kepala orang-orang ini, lalu menutupi arah dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Terdengar gumaman, "Yang mulia mohon tenang, kami tidak berdaya. Saya akan mengakui kesalahan saya. Bisakah kamu mengampuni hidupku yang mulia? Karena saya kini merasakan krisis kematian yang parah." Monster-monster tua di dunia kuno keabadian dan iblis ini mungkin sudah lama tidak merasakan kematian yang begitu dekat dengan mereka. Makhluk abadi pun takut saat menghadapi kematian. Kemudian semua sosok ini maju dan bersujud berlutut tepat di depan Sioyan, dengan guntur merah melayang di atas kepala mereka. Tampaknya selama Sioyan memberi perintah, mungkin nyawa mereka akan langsung hilang. Saat ini Sioyan pun masih sangat acuh tak acuh, dan tidak menunjukkan belas kasihan atas permohonan mereka, lalu berteriak dengan sangat tegas. Kemudian beberapa petir merah bergetar hebat dan hampir menutupi beberapa sosok. Tapi sesaat sebelum itu semua terjadi, guntur merah tiba-tiba berhenti. Mata Sioyan lalu menyipit, karena dia tahu bahwa keberadaan ini adalah kekuatan tempur tertinggi di dunia kuno abadi dan iblis. Jika mereka jatuh, itu akan menjadi pukulan besar bagi dunia kuno yang abadi dan iblis. Tanpa penanggung jawab terkuat, invasi akan semakin merajalela hingga runtuh. Karena jika dilihat dari situasi Sumberda saat ini di dunia kuno abadi dan iblis, tidak ada waktu atau kesempatan untuk membina orang kuat baru. Lagi pula untuk mencapai titik keabadian, hanya segelintir orang yang menonjol di antara ribuan makhluk di dunia. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membina orang sekuat itu. Dunia kuno yang abadi dan iblis tidak dapat menanggung semua ini, jadi dia tidak akan melenyapkan mereka. Sioyan pun telah mengetahuinya sejak awal, jadi dia sengaja bersikap dingin dan tanpa ampun, karena ini adalah pilihanmu, jangan salahkan aku karena kejam. Kehendak makhluk abadi dan iblis, jelas tidak, akan menyerah begitu saja, kecuali mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa. Tapi sekarang berbeda. Karena Sioyan telah mengeluarkan kartu trufnya, dan itu tergantung pada pilihan apa yang harus diambil oleh dunia abadi dan iblis. Semua ini dilakukan untuk Sioyan oleh dunia kuno abadi dan iblis, termasuk sosok di depannya percaya bahwa mereka mungkin bukan pemimpin yang sebenarnya,
dan mungkin akan mudah untuk menemukan beberapa kambing hitamnya. Tetapi Sioyan yang memegang daun dunia di tangannya tidak bisa menilai apakah mereka dijadikan kambing hitamnya atau bukan. Ruyan menggunakan tongkat untuk memperbaiki dunia dan mengajukan kondisi. Suara makhluk abadi dan iblis yang menerima kehendak makhluk abadi dan iblis masuk ke dalam pikiran Sioyan yang sama dengan apa yang terdengar di gerbang kuno. Kondisi yang diusulkan sebelumnya adalah keabadian 50.000 dewa dan 3/10 sumber daya dunia. Kondisi ini memang sulit diterima, namun dunia kuno yang berisi makhluk abadi dan iblis itu sendiri juga mengalami kerugian yang sangat serius. Orang-orang kuat di dunia ini disengi oleh orang-orang kuat dari dunia, dan banyak dari mereka yang telah jatuh. Bagi dunia abadi dan iblis kuno, untuk mengekstrak keabadian dari 50.000 dewa, bagaimanapun Sioyan termasuk keabadian Tuhan juga. Namun tidak menyebutkan keabadian macam apakah itu. Jumlah keabadian Tuhan tingkat pertama relatif banyak, namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya menjadi semakin kecil dan bahkan tidak ada dibandingkan dengan 50.000 dewa abadi. Yang benar-benar tidak dapat diterima oleh dunia abadi dan iblis kuno adalah 3/10 dari sumber daya dunia yang diusulkan Sioyan. Inilah alasan mengapa Ling Zinmozi tidak setuju dengan Sioyan sebelumnya. 3/10 sumber daya dunia ini begitu menakutkan, hingga hampir membuat dunia kuno keabadian dan iblis masuk dalam peringkat dunia. Keabadian 50 dewa harus berada pada tingkat kedua atau lebih tinggi, jadi 3/10 sumber daya dunia tidak akan berubah sekarang. Setelah keinginan abadi dan iblis telah diucapkan, itu membuktikan bahwa dia telah memilih untuk berkompromi. Tidak ada jalan keluar di dunia kuno keabadian dan iblis. Jika bola roh tidak ditangkap, mungkin masih ada peluang untuk perbaikan. Tapi sekarang Sioyan benar-benar telah mengambil alih dan dengan ancaman ini, sekarang dunia kuno abadi dan iblis berada dalam bahaya kehancuran. Kehendak makhluk abadi dan iblis tidak lagi berani bertaruh, karena selain 2 syarat di atas, masih ada 2 syarat lagi yang ingin Sioyan hilangkan. Sioyan memikirkan sesuatu, dan kemudian melihat kilat merah berputar-putar di sekitar kepala. Dia tidak serakah. Dia hanya menginginkan 2 untuk pedang kuno abadi dan iblis, dan ini dianggap imbalan yang dapat. Kehendak abadi dan iblis terdiam sejenak, karena meskipun dia bukan manusia dan tidak memiliki ekspresi, dia bisa merasakan ketidakdayaan Ki saat ini. Harapannya ketika Sensi berdiri tegak, jangan lupakan kebaikan keinginan makhluk abadi dan iblis. Kemudian suaranya terdengar perlahan, dan setelah beberapa saat dia sepertinya sadar jika dia tidak setuju lagi dengan kondisi yang dikatakan akan terus meningkat. Jadi dia benar-benar tidak punya banyak pilihan lagi. Dunia kuno yang abadi dan iblis berada dalam situasi putus asa karena dunia yang kacau sangat membutuhkan pengawasan dan keseimbangan. Penundaan lebih lanjut dalam memperbaiki hambatan dunia tidak akan membantu. Sioyan pun lalu meraih daun dunia dan lampu merah yang menghilang dan dia mengirim daun dunia kembali ke pohon dunia di Zanpoit Spirit Tower. Saya memiliki daun pohon dunia. Setidaknya Anda harus menyelesaikan komitmen satu sama lain. Ketika saya pergi mencabut daun dunia untuk memperbaiki penghalang dunia bagi makhluk abadi dan iblis. Saat kata-kata Sioyan keluar, itu tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Saat ini segera dia bergerak dan mendekati Goyan. Dan dia mencabut rantai besi di tubuhnya satu persatu. Apa yang terjadi? Ini bukanlah keinginan Sioyan. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan mata anjing sebagai alat tawar-menawar atau bidak catur.